Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Halo Sobat Corong Indonesia, perjalanan bangsa ini dari zaman kerajaan sampai era saat ini tidak pernah lepas dari kata perjuangan. Semangat juang yang tinggi telah ditunjukkan oleh kakek moyang kita, melalui pembuktian-pembuktian para panglima perang kerajaan-kerajaan pada masa itu. Bahkan tercatat dalam sejarah peradaban Nusantara banyak kerajaan yang besar, yang mana kekuasaannya meliput dari pulau paling timur, yaitu Pulau Papua pada saat ini hingga tanah paling barat yang saat ini lebih dikenal dengan Semenanjung Malaya. Hingga akhirnya di awal abad 15 bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspedisi masuk kawasan Nusantara untuk menguasainya. Dimulai dari Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan pelaut terkenal Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453. Ia merupakan arsitek utama dari ekspansi Portugis ke Asia, serta orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi Eropa atas Nusantara. Selama setengah abad lebih, bangsa Eropa berusaha menduduki seluruh tanah Nusantara. Akan tetapi, karena perlawanan yang sengit dari jiwa-jiwa kesatria, kekuasaan Portugis atas tanah ini berakhir di tahun 1515 Masehi. Hingga akhirnya di penghujung abad 16 yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 1596, kapal Belanda pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman mendarat di pelabuhan Banten. Jika dihitung dari kedatangannya pada tanggal 22 Juni tahun 1956, mungkin saja Belanda sudah berada di tanah Nusantara sekitar 350 tahun, tepatnya 349 tahun jika dihitung hingga proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia tidak dijajah 350 tahun oleh Belanda, inilah faktanya. Sobat Corong Indonesia, di setiap upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sering kali diingatkan bahwa Belanda telah menjajah kita 350 tahun. Ternyata itu bukanlah fakta yang sebenarnya. Mari kita pertanyakan sejarah. Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Pada banyak diktat dan buku sejarah, kamu mungkin pernah menemukan informasi bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun, pernyataan ini hampir nggak pernah dilengkapi dengan fakta yang lebih rinci. Pernahkah kamu bertanya lebih jauh, betulkah kita terjajah selama 3,5 abad? Memang, sekitar 2 abad silam, bangsa-bangsa Eropa menjajah hampir seluruh wilayah di dunia demi rempah-rempah dan komoditas lainnya. Proses ini juga disertai dengan peperangan dan kolonialisme yang memakan banyak korban. Sobat sekalian, frasa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun hanya ungkapan Presiden Soekarno untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Sedangkan sebelumnya juga pernah digunakan seorang gubernur Hindia Belanda yang sudah pasti motivasinya berbeda dari Soekarno. Gubernur Jenderal bernama Bonifacius Cornelis de Jong yang berkuasa pada periode tahun 1931 sampai tahun 1936 sekitar pertengahan 1930-an memberi keterangan pers dengan pesan Hindia Belanda atau Indonesia sekarang tidak mungkin merdeka. Kami sudah ada di sini sejak hampir 350 tahun yang lalu, dan kami akan tetap di sini sampai 300 tahun kemudian, ujar Bonifacius dengan percaya dirinya. Lalu benarkah selama itu Indonesia telah dijajah Belanda? Perlu sobat sekalian catat, kedatangan Cornelis itu bukan untuk menjajah atau mendirikan negara aneksasi, tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan ekspedisi perdagangan, mengikuti bangsa Portugis yang sejak 1511 sudah menguasai jalur rempah-rempah Nusantara. Namun, kedatangan Cornelis de Houtman dan kawan-kawan saat pertama kali ditolak keras oleh penguasa Banten, karena orang Belanda itu dianggap arogan. Untuk memenangkan bisnis rempah-rempah di Nusantara, Belanda pun pada tanggal 20 Maret tahun 1602 mendirikan perserikatan dagang bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC. Tetapi harus dicatat kehadiran VOC masih dalam konteks dagang, bukan berkaitan dengan kekuasaan. Selama 2 abad VOC bercokol di Nusantara, akan tetapi karena korupsi yang parah yang dilakukan pengurusnya, akhirnya VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, baru pada tahun 1800,
Kerajaan Belanda mengganti sistemnya dengan sistem daerah otonomi yang kemudian diberi nama Nederlands-Indië atau Dutch East Indies dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal. Setelah itu, Hindia Belanda berusaha melebarkan daerah kekuasaannya di Nusantara melalui penjajahan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah itu. Jadi jika dihitung sampai masa proklamasi 1945, faktanya adalah selama 1,5 abad Belanda berusaha untuk menjajah Indonesia, dan karena perlawanan yang kuat kakek moyang kita, Belanda tidak pernah benar-benar berhasil menjajah tanah ini. Semangat juang selalu berkobar untuk mengusir jiwa-jiwa yang serakah. Dari mulai raja-raja hingga rakyat jelata dengan semangat juang yang tidak pernah padam, perlawanan selalu digaungkan, walaupun hanya dengan senjata seadanya. Hingga pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, seluruh pemuda Indonesia berkumpul untuk satukan tekad, satukan tujuan, satukan pikir, satukan sumpah. Dalam satu semangat, Sumpah Pemuda, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia melalui lidah lantang Bapak Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya. Sobat sekalian, kemerdekaan didapatkan bukan dengan berpangku tangan, akan tetapi dengan pengorbanan jutaan darah para syuhada, jiwa-jiwa yang senantiasa siap untuk berkorban kapanpun. Sobat sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya. Perjuangan belum berakhir. Wahai kalian para pewaris negeri, tantangan hari ini bukan sekedar untuk mengusir penjajah, akan tetapi teruskan perjuangan agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Janganlah berpangku tangan dan terlena akan apa yang sekarang ada di hadapan kalian. Jangan pernah merasa puas akan apa yang sekarang kalian pegang. Wahai para Garuda Muda, dalam darah kalian mengalir darahnya kakek moyang kita, darahnya para pejuang, darahnya jiwa kesatria, darahnya jiwa-jiwa yang rela berkorban untuk membesarkan bangsa. Mari sekali lagi kita satukan tekad, satukan semangat, satukan tujuan, untuk mengisi negeri merdeka ini menjadi bangsa yang agung. Sekian dari Mimin. Sebelum video ini kita akhiri, silakan berikan tanggapan kalian mengenai tayangan ini dengan tuliskan di kolom komentar. Bagi kalian yang baru gabung di saluran ini, jangan lupa untuk donasi ke Mimin dengan cara like and subscribe untuk selalu dukung saluran ini. Terima kasih sudah simak video ini sampai akhir. Wassalam.